Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Jumat 22 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-29. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas, bab 12 ayat 54 sampai dengan 59. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Salva PRR dari komunitas PRR Yogyakarta dengan tema Mawas Diri pada Perkembangan Zaman. Doa dan renungannya dibawakan oleh saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Allah sumber hidup abadi, kami bersyukur atas kuasa dan daya Roh Kudus-Mu yang sungguh nyata menyemangati hidup kami. Semoga kami hamba-hamba-Mu mampu membuka diri untuk mendengarkan bisikan Roh Kudus, agar hidup kami tercurah pada setiap sabda Sang Putra. Kuatkanlah kami, agar kami semakin menumbuhkan sikap mawas diri terhadap perkembangan zaman ini, sehingga hidup kami lebih terarah kepada rencana dan kehendak-Mu. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas, bab 12 ayat 54 sampai dengan 59. Menilai zaman. Yesus berkata pula kepada banyak orang, "Apabila kamu melihat awan naik ke sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari ini akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretkan kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mawas diri terhadap perkembangan zaman. Sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, perkembangan zaman semakin pesat, makin hari makin modern.
banyak terjadi perubahan yang tidak kita duga. Salah satunya perkembangan alat teknologi dan sosial media yang semakin mendunia dan sangat pesat, baik di kota, di desa, dan di tempat-tempat terpencil. Penggunanya tidak hanya pada kalangan orang dewasa atau orang berduit, namun sampai pada kalangan anak muda, remaja, bahkan balita, dan orang-orang sederhana. Inilah laju dunia yang tidak mungkin dibendung saat ini. Situasi zaman yang menuntut manusia untuk mawas diri terhadap setiap perkembangannya. Sahabat-sahabatku yang terkasih, kita diingatkan oleh sabda Yesus ini, "Hai orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini?" Di sini dengan jelas Yesus menegaskan kepada kita bahwa perkembangan teknologi yang sangat pesat ini menuntut kita untuk mawas diri, lebih fokus pada pembangunan kesadaran moral agar kita mampu membawa diri pada proses kematangan iman. Kita dituntut untuk berjalan menuju perkembangan yang membangun, bukannya terlena dengan yang akhirnya membuat kita terseret dalam hal-hal yang menghancurkan masa depan hidup kita dan menghancurkan masa depan hidup anak cucu kita. Kita hidup di zaman yang serba modern, zaman instan, zaman media sosial yang serba canggih. Yang jauh jadi dekat, yang dekat bisa saja jadi jauh. Banyak situasi zaman yang membawa kita kepada kehancuran. Mawas diri adalah tindakan yang tepat untuk mengatasinya. Kita diminta untuk menyimak, memahami, berpikir kritis sebelum jari-jari kita menyentuh angka-angka atau huruf-huruf yang ada dalam laptop atau dalam tombol HP kita. Berhati-hati dalam membagikan status, memberi pendapat atau berkomentar, dan melihat atau menyimak berita-berita di akun-akun media sosial yang kadang tidak mendukung perkembangan moral kita. Tidak bisa kita pungkiri juga bahwa kita lebih tertarik menonton hal-hal profan daripada hal-hal yang rohani. Kadang saya lihat di channel-channel YouTube atau di sosial media lainnya, kalau berita selebriti atau politik dan sejenisnya, dalam hitungan detik penontonnya bisa langsung ratusan ribu. Tapi kalau berita-berita seputar hal-hal rohani, perkembangan penontonnya lebih lambat, bahkan sangat lambat. Dari satu hal ini saja, kita sudah bisa menilai bahwa manusia zaman ini lebih tertarik pada hal-hal duniawi daripada hal-hal rohani. Seringkali terjadi juga orang begitu cepat membagikan informasi-informasi tanpa menilainya terlebih dahulu. Ini penting atau tidak, valid atau tidak, dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Maka kembali lagi kepada ajakan kami, kita perlu mawas diri pada perkembangan zaman ini. Dengan sikap mawas diri, kita akan membatasi laju kehancuran dan meningkatkan hal-hal positif yang lebih memberi arti bagi hidup kita, yang lebih membawa kita kepada keselamatan. Sahabat-sahabatku yang terkasih,
Kita memang perlu berdamai dengan perkembangan zaman ini. Berdamai tidak berarti kita nikmati semuanya dengan sebebas-bebasnya tanpa memilah-milah. Berdamai di sini lebih pada meningkatkan sikap mawas diri kita untuk memilih hal-hal yang benar dan meninggalkan hal-hal yang salah. Tuhan memberkati. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita bagi generasi muda, masa depan gereja dan bangsa. Ya Bapa, ke dalam kerahiman dan kasih-Mu, kami menyerahkan generasi muda kami, generasi penerus gereja dan bangsa kami. Semoga Engkau lindungi dan bimbing mereka pada jalan yang benar, agar mereka semakin mawas diri terhadap perkembangan zaman, bijaksana dalam menggunakan media sosial untuk membantu proses perkembangan diri dan kematangan iman mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga yang tercerai-berai, ya Bapa, persatukanlah keluarga-keluarga yang tercerai-berai akibat penggunaan media sosial yang melunturkan sikap saling percaya, saling terbuka, dan saling memahami satu sama lain. Semoga berkat kemurahan dan kasih-Mu, mereka kembali Engkau persatukan dan semakin bertumbuh dalam iman dan cinta kasih, serta memiliki sikap saling terbuka satu sama lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari yang sedang menderita, ya Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang saat ini sedang menderita sakit dan penyakit apapun serta penderitaan-penderitaan lainnya. Turunkanlah rahmat-Mu, jamahlah dan sembuhkanlah mereka. Berilah mereka kekuatan, teguh dalam iman, dan biarlah mujizat-Mu terjadi dalam diri mereka, sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami persembahkan kepadamu intensi pribadi dan keluarga kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.